Siang. Ini ada apa kok ribut-ribut? Nggak ada ribut di sini. Oh nggak ada ya? Tak kira ribut-ribut kok. Silakan, Anda mau bertanya apa? Bertanya. Ngobrol bang, ngobrol. Oh ya mau tanya. Aku kan disuruh tanya ya. Apakah Yesus itu benar-benar Tuhan ya? Silakan Bang Jeki. Chris, mau jawab? Gampang sekali. Enggak jelas, pertanyaannya kurang jelas tadi. Apakah Yesus itu benar-benar Tuhan? Itu maksud saya. Oh, silakan lah Bang. Kalau Tuhan Artinya. dasarnya dari mana? Oke, silakan. Di-mute dulu ya, nanti biar enak kita dengerin. Banyak sekali ya, ini kalau mau disebut satu-satu, ini pasti akan sangat panjang. Ya, jadi apakah Yesus itu Tuhan? Ya, sebelum dan sesudah kedatangannya Yesus ke dalam dunia ini, dia tetap Tuhan dan dia tetap Allah. Dasarnya apa? Kita bawa satu, bahwa Yesus itu adalah sang firman Allah yang datang sebagai manusia. Firman Allah pasti Allah, tidak mungkin firman Allah bukan Allah. Ya, itu dulu dasar utamanya. Yesus adalah firman Allah yang adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Alkitab mencatat bahwa hanya ada satu-satunya manusia di muka bumi ini yang datang, yang menyatakan keluar dari mulutnya, aku dari atas, kamu dari bawah, aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Itu hanya dikatakan oleh Yesus yang datang sebagai manusia. Ya, apakah ada manusia biasa yang ngomong seperti itu? Enggak ada. Ya, dan Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Allah. Yesus mengatakan aku membangkitkan orang pada akhir zaman. Yesus berkata aku memberi hidup yang kekal. Yesus mengatakan aku mengampuni dosa. Aduh, banyak sekali. Ya, maka itu tidak dapat disangkal dan tidak dapat dipungkiri bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Kendati pun menyatakan diri sebagai manusia di tengah-tengah manusia. Seperti itu. Maka dia Tuhan sejati, yes dan amin. Iya, silakan Andika. Iya. Terus maksud dari Yohanes 17 ayat 3 itu apa ya? Kok seolah-olah kok Yesus atas dasar kehendaknya Bapa, bukan atas dasar kehendaknya sendiri. Kalau kalimat itu kan seolah-olah Yesus bukan Tuhan, seolah-olah. Coba dibaca Tolong ayatnya. dijelaskan. Dibaca ayatnya. 11 ayat 3. Nah, dibaca ayat terus. Mana ya? Nah, Sebentar. Allah hidup yang kekal itu Nah itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. ya itu. Atau Yesus malah ini suara apa nih? Kamu ini Andika, di-mute dulu Andika, soalnya kamu berisik Andika. Jangan Kok Yesus malah bersyahadat gitu ta? Kalimatnya seperti itu kalimatnya. Iya. Oke. Ayo, kalau memang Tuhan kan nggak perlu ngomong kayak gitu. Menurut siapa? Kalau Ayat memang Tuhan, ini, menurut ayat ini bukan menurut saya. Aku nggak pernah ngomong apa-apa. Menurut Alkitab. iya, menurut Alkitab Yesus ngomong begitu. Saya bacakan dulu ya. Ini saya buka teksnya supaya teman-teman tahu. Yohanes 17 ayat 3 udah saya sebut sampai kita memang udah hafal di luar kepala itu, karena teman-teman sebelah itu mengira Alkitab itu isinya cuma Yohanes 17 ayat 3. Artinya begini, bahwa Yohanes 17 itu melompati 16 pasal sampai akhirnya ketemu pasal 17. Ya, jadi 16 pasal dilompati, maunya 17. Dan itu maunya cuma hanya ayat 3. Nah, ini kan akan mendapatkan pengertian yang sepotong dan pendapat yang sepotong tentang iman Kristen. Ingat, Yohanes 17 itu artinya ada 16 pasal yang dilewati hingga sampai ke pasal 17. Ya, kenapa harus begitu? Karena ayat-ayat yang menekankan kemanusiaan Yesus itulah saja yang mau diambil. Yang menekankan keilahiannya ditolak.
Ya, pernah nggak keluar dari mulutnya si Zuma atau Nandar Yohanes 10 ayat 28? Aku memberikan hidup yang kekal. Tidak akan pernah keluar itu dari moncongnya dia. Nggak akan pernah. Ya, karena itu menekankan keilahian Yesus. Kalimat yang diambil itu harus Bapa lebih besar, aku diutus, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang harus mereka ambil karena itu menjadi kebutuhan. Yang lain tidak menjadi kebutuhan. Nah, dalam iman Kristen ini semua harus diakomodir. Semua ini harus dilihat secara komprehensif tentang siapa Yesus dan kenapa dia datang sebagai manusia. Sehingga kesimpulannya itu tidak salah tentang siapa Yesus. Kita ke Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, itu ungkapan Tuhan Yesus. Ya, ungkapan Utus kok Tuhan toh? bahwa ya tenang dulu brother, santai saja. Ketika Yesus mengatakan bahwa engkau mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus Kristus itu diutus. Tidak ada orang Kristen yang menyangkali itu. Yesus Kristus itu diutus. Nanti saya jelaskan makna diutus. Ya, diutus dari mana? Kemana? Nanti saya jelaskan. Tapi tentang perikop ayat itu, maukah teman-teman itu membaca sedikit lebih ke bawah? Maka itu ayatnya kalau menekankan Yesus hanya manusia tidak cocok. Ya, kenapa? Karena ayat 15 ayat 5 di situ dikatakan begini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan siapa? Dengan kemuliaan yang aku miliki. Di mana? Di hadiratmu. Sejak kapan? Sebelum dunia ada. Siapa itu? Ya, manusia mana model begitu? Ya tidak ada. Maka waktu Yesus berkata-kata, perhatikan, dia lagi berbicara merujuk kepada eksistensinya sebagai manusia, atau dia sedang merujuk kepada hakikatnya sebagai ilahi yang satu dengan Bapa. Ya, ini perlu diperhatikan. Maka waktu Yesus katakan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, yaitu adalah daging yang kemudian dari firman yang diutus menjadi datang sebagai manusia di muka bumi ini. Ya, yang dilahirkan ya di muka bumi ini. Nah, daging itu namanya Yesus Kristus. Ya, itu merujuk kepada daging kemanusiaan Yesus Kristus. Tapi dia diutus dari mana? Kalau kita belajar tentang nabi-nabi itu dia lahir, dia besar, dia belajar, baru diutus. Tapi di dalam kitab Galatia dikatakan bahwa setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya ya yang lahir. Jadi dari teks di situ pengutusannya justru untuk lahir. Ini nabi mana yang begini? Kalau kita mau menilai dia hanya nabi, ya. Jadi nabi-nabi ingat sekali lagi semua itu lahir, besar, belajar, bisa baca, bisa tulis, diutus. Ya. Nah, tetapi Yesus diutus untuk lahir. Jadi sebelum dia lahir dia sudah ada. Sebelum dia datang sebagai manusia dia sudah eksis. Ya, makanya jangan menilai keilahian Yesus dari sekedar keadaannya sebagai manusia. Ya, kita salah. Ya, itu dia. Makanya daripada itu, Yesus itu diutus dari mana? Diutus dari surga. Sebab Yesus adalah Sang Firman Allah yang datang sebagai manusia. Ya, nah seperti itu. Itu makna Yohanes 3. Jadi maksud Anda itu Allah juga Yesus juga Allah gitu maksudnya. Allah juga maksud Anda itu Yesus Allah juga Yesus gitu maksudnya. Yesus dalam hakikatnya itu dia adalah Allah, Pak, sebab dia adalah Sang Firman. Terus maksud dari Hosea 11 ayat 9 itu maksudnya apa ya? Hosea 11 lagi loh. Ya harus toh. Soalnya apa ya? Anda menyebutkan Allah Yesus Allah ya toh. Tapi sementara di Hosea 11 Allah itu Yesus itu Allah dimuter-muter begitu. Terus gimana sih tadi? Pak, perhatikan baik-baik, Pak. Perhatikan baik-baik. Sebelum Yesus datang sebagai manusia, ya, sebelum dia datang sebagai manusia, kan kemanusiaannya tidak ada. Betul ya? Sebelum dia datang sebagai manusia, kemanusiaannya belum ada. Sebelum kemanusiaannya dilahirkan, kemanusiaannya belum ada. Kenapa? Jadi kalau dia belum ada sebagai manusia, dia ada sebagai apa? Dia ada sebagai firman.
Ya, firman itu adalah Allah dalam iman Kristen. Firman itu pasti juga adalah Allah. Tidak mungkin firman bukan Allah. Ya, jadi nama Yesus itu untuk apa? Nama Yesus itu untuk firman yang inkarne, yang sedang dilahirkan menjadi manusia. Jadi nama kemanusiaan yang dilahirkan itu adalah Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Jadi nama Yesus Kristus itu untuk nama kedagingan yang dilahirkan dari rahim perawan suci Bunda Maria. Itu dia. Jadi jangan diputar-putar begitu. Ya, jadi Yesus itu sudah ada sebagai apa? Sudah ada sebagai firman sebelum dia datang sebagai manusia. Ya, itu dia, Pak Andika. Tapi ini maksud Hosea 11 ayat 9 ini kan, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, itu tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Maksud ayat ini kan berarti Yesus loncat jauh-jauh banget sih Bang. ya memang satu Bible. Iya Pak, makanya begini Pak. Makanya begini Pak. Kalau bertentangan antara satu dengan yang lain, itu juga berarti ada kesalahan. Pemahaman Bapak yang keliru. Maksudnya begini. Kasian banget ya. Bahwa tadi kan saya katakan nama Yesus. Sebentar Pak. Tinggal baca. Tap layar guys. Oke. Maksudnya tadi, makanya saya sudah bilang dari awal, Yesus Kristus itu nama untuk kemanusiaan Sang Firman, yang peristiwa inkarnasi itu baru terjadi pada abad pertama Masehi. Jadi sebelum abad pertama Masehi, ya tidak pernah ada kemanusiaan Sang Firman ini. Jadi kalau Bapak bawa Hosea, Yesus sudah datang sebagai manusia belum? Belum. Hal itu dalam Hosea itu mau menjelaskan bahwa hakikat Allah ya Allah, hakikat manusia ya manusia. Berubah-ubah ya. Waduh, pikiran Bapak itu nggak bisa tenang, Pak. Lompat sana, lompat sini. Ya bukan begitu. Kalau suatu keyakinan kalau berubah-ubah kan nggak bisa dijadikan pedoman ya. Iya, makanya saya tidak Yesus sudah di dunia. Bang, tadi kita lagi bicara Yesus sudah di dunia. Kan itu tadi kan. Balik lagi ke sono ke Hosea gitu kan. Jauh lagi gitu. Emang satu kitab. Itu kita rentan waktunya Pak, ini bukan Al-Quran. Ya namanya juga nggak konsisten kalau kayak gitu ya. Bukan, jadi pikiran Bapak itu yang kacau. Sebentar dulu. Nggak bisa dijadikan pedoman. Salah. Pak Andika, waktu saya masuk kuliah ya, saya diam dulu di situ, saya dengar. Karena ternyata saya bodoh banget gitu. Ini masalah kitab aja tahunnya kemana Bapak kan nggak tahu, tapi Bapak seolah-olah tahu, jadi kasihan. Aku kasihan sih. Pak Jeki mau terangkan. Tahu, saya cuma membaca, bukannya saya tahu, cuma membaca di Bible itu seperti saya ini. mau kasih tahu, Bapak, saya mau kasih tahu, kalau Bapak memang mau belajar di room ini bagus, tapi kalau Bapak cuma mau tahu-tahu aja, entah bawa dari sana sekarung pertanyaan hanya untuk menjatuhkan, kasihan. Alkitab ini tidak akan jatuh. Lihat, semakin hari ini semakin diselidiki orang. Karena memang ini adalah Alkitab, bukan sembarang kitab. Ya Pak, jadi kalau Bapak mau belajar, itu bagus. Tapi kalau hanya untuk begitu, malah diketawain orang. Ini penonton 600 Pak, 660. Kan kesian Bapak. Ya, itu kacau sekali teman-teman. Hosea itu jarak penulisannya berbeda. Tahun penulisannya berbeda. Ya, waktu dia kita mau bicara tentang Tuhan Yesus yang baru inkarnasi pada abad pertama. Ya, jadi cuman baca, tapi kita sudah menjelaskan konteks, kita sudah menjelaskan rentan waktu. Dalam Hosea itu mau menekankan bahwa hakikat manusia tetap manusia, tidak pernah hakikat Allah jadi manusia. Gak ada suaranya Bang Jeki. Cek 1 2. Nah, oke. Sorry. Ya, dalam konteks Hosea itu mau menjelaskan hakikat Allah ya Allah, hakikat manusia ya manusia. Tidak pernah hakikat Allah jadi manusia, tidak pernah. Ya, begitu. Jadi bahwa dalam teks Hosea itu mau menjelaskan ya bahwa hakikat Allah itu tetaplah Allah, tidak pernah berkurang, tidak pernah berubah. Ya, begitu pula dengan manusia. Tetapi di dalam teks itu ya sama seperti ada teks berapa saya lupa, Allah bukanlah manusia. Ya dia bukan.
Tapi pernyataan mana dan yang di menyatakan Bang Jeki, kalau Ya. nggak salah di kitab Hosea ini, kalau nggak salah ya, ibaratnya bangsa Israel itu lagi bandel di situ kan, lagi dinasehatin. Berapa ratus tahun itu Bang Jeki? iya betul. Kayak gitu. Nah, makanya penekanannya itu dijelaskan ya, Tuhan itu tidak seperti kita ini loh, ya, tidak seperti kita ini. Makanya di teks di situ mau menjelaskan misalnya Allah bukanlah manusia, ya dia bukanlah manusia, tapi teks itu tidak menjelaskan Allah tidak bisa datang sebagai manusia, ya itu dia seperti itu. Silakan. Tapi ada loh teksnya, kalau misalkan Allah datang sebagai manusia itu melalui firman-Nya itu Yohanes 1 ayat 1 ya Bang ya? Ya betul. Nah, tapi kan yang mereka tuntut itu kan kedatangan sebagai manusia, misalnya hakikat manusia sejati. Hakikat manusia sejati itu kan hanya terjadi di inkarnasi. Betul. Tetapi dalam perjanjian lama itu kan teofani Allah yang bukan hakikat manusia, tapi penampakan. Tapi kendati pun demikian dalam penglihatan manusia itu dikenal sebagai manusia. Kepada Abraham seperti 3 orang, kepada Musa seperti seorang sahabat. Nah, artinya penampakan Allah sebagai manusia itu bukan pertama kali. Nah, tapi kalau kita bicara hakikat manusia yang melalui kehidupannya itu dilahirkan, besar, bertumbuh, itu hanya terjadi pada abad pertama. Ya, yaitu dalam inkarnasi Sang Kristus. Nah, begitu. Betul. Silakan Kak. Selamat siang. Halo Bu. Iya, ada yang mau ditanya? Selamat siang Bu. Iya. Saya hanya menjelaskan dikit. Oh, silakan. Apa yang mau Saya tidak dijelaskan Pak? bertanya. Sebenarnya kalau dijelaskan kepada otak yang tidak ngerti, yang sudah dipenuhi dengan otak dari gua Hira, tidak akan ngerti, percuma. Jadi nggak usah diterangin, nggak usah diajak berdiskusi. Dibaptis dulu baru dia bisa ngerti. Ah iya. Gitu. Oke. Saya rasa begitu Bu. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Naf. Aku pikir mau ngomong apa sih Pak Naf ini. Jangan usil mereka Pak Naf, buah hero mana aku tahu buah hero itu siapa. Aku juga nggak tahu. Iya, buah hero. Aku nggak tahu siapa buah hero. Sekarang Sapudin. ngomong pun harus hati-hati ya, Dek. Iya, ini susah sekarang gerudak. Orang bahasa Alkitab aja mereka marah, apalagi bahasa Al-Quran. Harus arahnya harus jelas, berurut. Betul. Saprudin ditanya, Saprudin. Adalah turunlah ke Saprudin. Ya, saya Rohmani, silakan. Selamat siang. Saifur Rohmani. Saya ketawa kalau ada ngomongnya itu kasar-kasar gitu. Emang kelakuannya begitu ya? Iya betul. Maklum lah ya kan. Nah, Ini si Saiful Rohmani ini naik ke atas minta turun. Jangan mancing bro, tenang aja, kami nggak akan kepancing kok, karena kami bukan ikan. Kami bukan ikan yang mau dipancing-pancing. Kami penjala. Silakan. Marvin, jangan mancing bro, tenang aja, kami nggak akan. Marvin, selamat siang. Siang Kak, Ya, ada yang ingin ditanyakan? ada sih cuman agak takut. Saya mau belajar tadinya. Silakan, Tapi nggak nanti usah saya DM takut, aja lah. karena selagi tidak menghujan itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan itu fakta, kita akan jawab gitu. Silakan. Ya udah nanti lah. Nanti aku DM aja Kakak ya Kak. Orang gila kau. Wah kenapa Kak? Turunlah kau. Stres kau. Ya Vijay, silakan. Selamat siang. Vijay. ada suara ayam. Ngorok.
si BJ ini. Ngorok dah. Ada ya? Iya. Mubarak. Selamat siang. Mubarak. 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 Pak Kumis. Pak Kumis. Lagi makan siang kayaknya. Astaga, orang ini benar-benar loh. Yang ketawa kan guys. Ini siapa lagi nih? Yohanes Mone. Shalom Kak. Oh, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ini mau tanya sedikit Kak, mau belajar gitu. Silakan. Jangan sampai ada tersesat ya. Ya, kamu telah tersesat. Kan ada kakaknya yang jelasin. Iya, ada Bang Jeki sama Kak Grace, ini dua pendeta yang mahir dalam Enggak juga ngikut-ngikut Bang Jack. Oke. Ya, silakan Yohanes. Yesus kan adalah Tuhan dan Juru Selamat ya Kak. Amin. Nah, barang siapa yang percaya akan masuk, maksudnya barang siapa yang percaya akan selamat gitu. Silakan Kak Jack. Nah, pertanyaannya, bagaimana misalnya orang-orang yang belum mengenal Yesus atau belum pernah mendengar tentang Yesus gitu, apakah mereka itu selamat atau bagaimana gitu Kak? Bang Jeki bisa jawab. Silakan Bang Jeki. Atau Kak Grace dulu. Oh, Bang Jeki udah buka. Oke, silakan Bang. Oke, pertanyaan tadi yang pertama saya dengar ya, bahwa bagaimana orang-orang yang belum dengar Injil ya. Atau yang pertama tadi apa ya? Boleh diulang lagi bro? Nah, tadi maksudnya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, barang siapa yang percaya akan masuk surga gitu atau diselamatkan. Nah, bagaimana orang-orang nih yang belum percaya atau orang yang belum pernah mengenal Injil atau belum pernah mendengar gitu Kak, apakah mereka akan selamat atau bagaimana gitu? Iya. Baik, dasar yang pertama itu begini, bahwa orang itu masuk neraka itu karena tidak dengar Injil atau karena dosa kira-kira, Bro Yohanes. Orang itu masuk neraka karena tidak dengar Injil atau karena dia berdosa? Menurut Bro Yohanes yang mana itu? Misalnya yang belum pernah mengenal Injil gitu Pak. Iya, jadi katakanlah ini ya manusia yang berdosa ini, semuanya dia, ya manusia itu yang berdosa pasti masuk neraka kan? Nah, jadi yang menyebabkan manusia itu akan masuk ke dalam neraka itu karena dia tidak dengar Injil atau karena dia berdosa? Ya maksudnya karena tidak mengenal Injil gitu Pak, belum pernah mendengar gitu. Belum pernah mendengar Injil? Ya. Nah, ini kan begini, sesungguhnya sebelum Injil itu diberitakan kan manusianya sudah berdosa bro. Ya, manusianya kan sudah berdosa. Artinya begini, bahwa yang menjerumuskan manusia sehingga manusia itu harus dihukum karena dosa, ya harus dihukum kan karena manusia berdosa kan? Ya. Bukan karena nggak dengar Injil. Jadi intinya kuasa yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam api neraka itu kuasa dosa. Ya. Nah, maka daripada itu manusia telah memilih untuk berdosa atau memilih untuk menyimpang dari Allah. Ya, semua manusia. Maka Alkitab katakan karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semua berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Itu yang pertama sebagai dasar. Jadi orang itu masuk neraka bukan karena nggak dengar Injil, tapi karena dosa. Ya, tapi karena dosa. Nah, oleh karena itu bahwa dasarnya adalah keselamatan diberikan Allah kepada kita semua melalui pertama nubuatan nabi-nabi, ya, atau yang disebut sebagai pengharapan mesianik, sampai penggenapannya di dalam pribadi Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, yang diterus sampaikan sampai dengan hari ini di dalam gereja-gereja Tuhan. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana ketika mereka belum dengar, gitu ya? Mereka yang belum dengar Injil, gitu ya. Kalau saya sih memang agak ekstrim ya, teman-teman, agak ekstrim dalam pengertian begini. Di dalam Alkitab itu memang dijelaskan ada orang-orang yang memang dia tidak ada Taurat, ya, tidak ada Taurat, ya, tetapi dia dengan dorongan hati nurani itu melakukan hukum Taurat. Sekalipun dia nggak tahu bahwa itu kenapa dia mau melakukan itu. Misalnya begini, orang itu dia baik secara moral, dia itu tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, sesuai dengan 10 perintah Allah misalnya. Ya, dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dia tidak mencuri. Dengan apa dia melakukan itu? Dengan dorongan hati nurani. Ada dasar ayatnya nggak? Ada dasar ayatnya. Misalnya di dalam Roma pasalnya yang ke mana ya? Ayat yang ke Roma 2, ayatnya yang ke-12 misalnya. Ya, saya bacakan begini. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila, ini dia, bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada, tertulis dalam hati, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, ayat 16 terakhir, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus. Ya, nah itu dia. Maka daripada itu, ini kasus khusus, sangat tidak bisa menjadi general. Ini tidak berlaku bagi orang sudah dengar dan dia menolak. Ya, nah, dan sekarang pun sepertinya hampir tidak banyak orang yang belum dengar Injil. Hanya mungkin mereka yang primitif, yang tidak ada akses atau kemudian tidak ada teknologi yang sampai ke sana. Tapi sampai ke ujung-ujung bumi, ya, Injil itu harus diberitakan terlebih dahulu. Maka daripada itu, ketika ada orang, katakanlah juga di primitif sana, dia tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, sesuai dengan tuntutan hukum Taurat, sekalipun alasan dia melakukan itu dia tidak tahu bahwa itu sudah tertulis dalam hukum Taurat, itu menjadi Taurat bagi dia. Artinya dia menjadi orang yang baik secara moral. Ya, dia baik secara moral. Kenapa? Ada dorongan dalam hati nuraninya, tapi dia nggak ngerti itu siapa. Nah, maka daripada itu, ini bukan kasus khusus, ini bukan kasus general, ini sangat amat khusus dan tipis sekali orang yang melakukan itu, sangat tipis sekali, ya, sangat tipis. Nah, kenapa? Karena pertimbangannya adalah orang yang paling baik sekalipun tidak mungkin tidak melakukan dosa. Ya, orang yang paling baik sekalipun tetap dia melakukan dosa. Nah, bagaimana caranya dia menyelesaikan urusan dosanya? Nah, ini dia, ya, bagaimana cara dia menyelesaikan urusan dosanya. Nah, makanya tadi saya katakan saya agak ekstrim karena melihat ini kasusnya tipis, ya, sangat hampir tidak bisa diterapkan kepada banyak orang, hanya kasus-kasus tertentu, ya, yang konteksnya nggak banyak ini, karena apalagi kita di Indonesia yang primitif itu tetap bisa diakses sampai dengan hari ini, artinya kita masih bisa menyampaikan Yesus kepada mereka.
Ya, nah seperti itu. Begitu ya, Bang Yohanes ya. Nah, jadi ada orang melakukan yang baik, tapi itu menurut tuntutan hukum Taurat, baik itu menuduh maupun itu juga saling membela. Ya, jadi itu jadi pergumulan juga. Ya, jadi jalannya jadi lebih berat gitu, ketimbang kita yang mengerti, yang tahu tentang kebenaran hanya di dalam Tuhan Yesus. Wah, banyak sekali. Silakan. Oke, siap Pak. Oke, makasih jawabannya. Nah, pertanyaan yang kedua Pak. Nah, Yesus kan manusia, 100% manusia, 100% Allah. Nah, saya pernah dengar satu pertanyaan begini Pak, dari teman-teman, dan ini belum pernah dijawab sih dari ini. Nah, Yesus kan manusia, Yesus juga demikian Allah. Nah, begini Pak, mereka tanya begini, apakah Yesus itu mempunyai dua roh, roh Allah dan roh kemanusiaan gitu Pak. Nah, bagaimana itu cara jelasin Pak? Apakah Yesus memiliki dua roh begitu? Ya, kan Yesus kan manusia, demikian juga sebagai Allah gitu. Oke. Baik. Jadi siapa mau jawab? Ibu Grace? Apa Bu Grace mau jawab? Bang Jeki aja lah. Oke, silakan. Jadi begini teman-teman sekalian, nah ini memang adalah juga perdebatan yang sering kali dipakai oleh Oneness, ya, dan saya pernah ditanya untuk itu, ya. Nah, jadi Yesus itu punya dua roh apa gimana? Ya, ada roh kemanusiaan atau roh apa? Nah, dasarnya begini. Sejak kapan manusia itu punya legitimasi untuk mengklaim itu rohnya manusia? Nggak bisa. Ya, tidak bisa. Roh itu semua sumbernya adalah dari yang adalah roh, ya, dari Dia yang adalah roh. Daripada itu, teman-teman sekalian, bahwa roh Allah, ya, roh Allah, jangan direspon teman-teman, itu agata palsu yang di bawah, ya. Jadi teman-teman, bahwa tidak ada satupun manusia bisa mengklaim ini rohnya manusia, tidak ada. Roh itu semua milik Allah, sumbernya adalah Allah sendiri, ya, itu dia. Nah, oleh karena itu, apakah Yesus memiliki roh manusia? Ya, dia memiliki roh manusia dalam pengertian tadi, ya, artinya bukan itu milik manusia sendiri, tidak. Artinya dia memiliki sumber hidup, ya, dia memiliki sumber hidup. Maka daripada itu, bahwa ketika Yesus itu datang sebagai manusia, ya, datang sebagai manusia, dan waktu dia mati, di Alkitab mencatat dalam 1 Petrus, dengan cara itulah dia bisa ada di dalam, masuk ke dalam dunia orang mati. Jadi akses untuk supaya dia masuk ke dalam dunia orang mati itu adalah melalui inkarnasinya yang datang sebagai manusia. Dan Alkitab dalam roh itu, dia itu mengatakan tentang kemenangan orang sejak dari Nuh yang belum percaya, ya, menerima penggenapan itu. Nah, jadi Yesus dikatakan sebagai Allah kan dia sudah roh, ya, sudah roh, ya. Nah, tetapi Yesus yang datang sebagai manusia ini, kemanusiaannya Yesus itu yang memiliki roh, ya, roh sebagai manusia, ya, dia masuk ke dalam dunia orang mati melalui kematiannya itu, ya, kematiannya itu. Nah, maka daripada itu, teman-teman sekalian, Yesus dalam hal tersebut, dasar yang pertama adalah tidak ada roh manusia, tidak ada rohnya si ini, rohnya itu. Semua roh itu milik Allah, semua sumber hidup itu milik Allah, dan kita menerima sumber hidup itu yang datangnya daripada Allah sendiri. Jadi tidak ada tanda tangan bahwa ini adalah hak kita, roh kita, tidak bisa. Itu dari Tuhan semua, dari Allah semua, seperti itu. Kenapa Yesus mengambil kemanusiaan? Agar di dalam kemanusiaan yang ada roh itu masuk ke dalam dunia orang mati dan mengalahkan iblis di sana, seperti itu. Kalau ada belum jelas ditegaskan lagi, bro. Ada penekanan yang belum paham, ditanyakan ulang. Cuma itu saja tadi Kak. Sudah paham nggak? Ditanyaan terus, dipaksakan terus, bagaimana gitu. Itu punya doroh gitu. Kalau kita punya dua roh, nanti bahaya bilang. Berarti nyawa kita
ibaratkan kalau kita punya dua roh, begitu ada roh bahaya juga lah. Kita punya satu roh itu yang berasal dari Allah. Tetapi berbeda yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Gitu. Silakan. Ada lagi mau ditanya? Ada lagi Cuma mau itu aja, Kak. ditanya, Yohanes? Ada lagi mau ditanya, Yohanes? Itu aja ya. Yohanes. Oke, silakan Antonius dulu. Antonius. Ya, Ya, silakan. Selamat siang, Salam. yo, selamat siang. Ya, apa yang ini Anda tanyakan? Dari tadi saya dengar saja mengenai, kalau menurut saya Allah jadi manusia itu adalah merupakan hal yang yang tidak mustahil, begitu. Kalau manusia jadi Allah itu baru mungkin tidak benar, tidak bisa. Tapi kalau Allah jadi manusia, Allah tuh dia bisa menjadi apa saja. Kalau itu menurut saya begitu. Silakan Bang Jeki. Jadi untuk Bang siapa tadi yang jelaskan tadi itu, jadi itu saya ada tambahan seperti itu saja. Allah bisa menjadi manusia, Allah bisa menjadi apapun. Iya, Allah itu menjadi manusia itu adalah Ya, tadi Bang Antonius mengatakan bahwa Allah itu bisa menjadi apapun. iya. Karena itu Allah bisa itu karena biasa, karena kuasanya begitu. Oke, silakan Bang Jeki. Bisa disangkal atau memang diluruskan? Ya, penekanannya tadi kepada kebingungan banyak orang tentang Tuhan jadi manusia gitu ya, kok Allah jadi manusia. Nah, Bang Antonius mau menekankan, ya kalau Allah harusnya bisa melakukan apa saja kan begitu ya. Kalau Allah dia maha kuasa, dia bisa melakukan itu. Nah, oleh karena itu iman Kristen percaya sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, dan dia telah membuktikan bahwa dia bisa datang sebagai manusia. Ya, tapi kalau tadi misalnya dikatakan menjadi apapun ya karena itu tidak dinyatakan, ya, tidak dinyatakan kepada kita, maka itu menjadi sekaligus kita percaya bahwa dia sebenarnya bisa melakukan itu karena sebagai manusia pun dia sudah membuktikan bahwa dia bisa datang sebagai manusia. Ya, nah, tetapi pernyataannya kepada kita yang diwujudkan kepada kita adalah pernyataan kedatangannya sebagai manusia. Ya, kalau manusia jadi ya. Kenapa? Lanjut Bang Jeki. Ya, jadi kalau Allah jadi manusia itu sungguh amat bisa, tapi manusia yang jadi Allah itu tidak bisa. Karena yang tidak terbatas itu mampu membatasi diri, tetapi yang sudah terbatas tidak bisa menjadi yang tidak terbatas. Nah, seperti itu. Makanya dari tempat yang tinggi bisa merendahkan diri, tapi yang dari sudah rendah tidak bisa meninggikan diri. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Bang Antonius? 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 Oke. Baik, Antoniusnya lagi nggak ada. Berhubung waktu kita sudah ada 4 jam, kita istirahat dulu ya teman-teman ya. Boleh pimpin doa Andres atau Bang Jeki? Ya, silakan Ibu Grace. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kalau kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan buat kami bersyukur Tuhan. Tuhan melalui room
Kak Ica Tuhan, kami boleh bersama-sama hari ini Tuhan, dan kami juga berdoa untuk Bang Jeki khususnya Tuhan, di masa mudanya Tuhan memakainya Bapak dengan kerendahan hati, dengan kesabaran menyampaikan isi hatimu Tuhan. Biarlah Tuhan terus Engkau pakai masa depannya, kami tahu Tuhan sudah rancang untuknya Tuhan. Biarlah keluarganya juga ada dalam pemeliharaan-Mu. Sekali lagi kami berdoa untuk Ica juga anaknya Tuhan, berkati semuanya Bapak. Dan untuk bertemu selanjutnya, biarlah Tuhan kami bersama Engkau selalu semangat menyampaikan kabar baik dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bang Jeki, Kak Grace. Terima kasih Bang Jeki. Iya, buat sharing-sharingannya, karena waktu kita sudah 4 jam, jadi kita istirahat dulu ya teman-teman semua ya. Nah, buat Kak Grace, thank you so much untuk pelayanannya hari ini di room saya, dan di lain kesempatan kita bisa satu koma lagi untuk menjadi narasumber. Oke teman-teman semua, terima kasih buat teman-teman semua di sana yang masih di Komal ini ataupun di luar dari Komal ini. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Pasti firman Tuhan sama seperti ini, kita tidak usah takut untuk memberitakan firman Tuhan, karena tidak ada undang-undang di mana tidak boleh memberitakan firman Tuhan. Tetapi di situ undang-undang mencantumkan di mana tidak boleh menghina ataupun menghujat satu sama lain. Nah, jadi kalau misalkan ada saudara-saudara dari Islam atau dari manapun ya, di luar dari iman kita, mengatakan mereka itu mau menjatuhkan iman kita atau menggertak kita, jangan pernah takut, karena tidak ada larangan untuk memberitakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah disampaikan. Di situ dikatakan, beritakanlah firmanku ke seluruh umatnya. Nah, ini adalah salah satu wadah. Dari awal, dari buka saya diskusi lintas iman, saya selalu bilang ini adalah salah satu wadah di mana kita itu memberitakan firman-Nya ke seluruh umatnya. Karena ke seluruh umatnya ini bukan kita nggak bisa menjangkau banyak jiwa, tetapi disinilah kita bisa menjangkau banyak jiwa. Nah, tapi dengan syarat ya kita harus mematuhi hukum yang berlaku dalam undang-undang di Indonesia, di mana di sini kita tetap toleransi antar umat beragama dan Pancasila kita tegakkan, yaitu kita harus saling menghormati, tidak boleh menghujat ataupun menghujat ya. Kalau kita berbicara sesuai data, itu tidak ada undang-undangnya. Tapi kalau tidak ada datanya, barulah kita tidak boleh ya mengucapkannya gitu. Jadi buat teman-teman semua di luar sana, jangan pernah takut dan gentar, yakin dan percayalah Tuhan akan melindungi kita. Karena itu udah janjinya. Kalau kita tidak pegang janjinya, ya sudah, kita akan merasa takut gitu, kita merasa gentar. Tapi kalau kita pegang janjinya Tuhan ya, karena Tuhan sudah menyatakannya ya, kita sudah pegang itu janjinya. Jadi jangan pernah takut dan gentar, yakin dan percayalah Tuhan pasti akan menyertai kita umatnya. Nah, bagi orang-orang yang percaya terus kabarkan berita kebaikan Yesus Kristus. Nah, karena Yesus Kristus satu-satunya, gak ada lagi gitu loh, yang bisa menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, kalau kita berbuat baik, ya kita berbuat baik, tetapi yang menentukan itu hanya Tuhan. Nah, sama seperti di dalam kekristenan juga sama. Kita menentukan diri kita itu baik atau buruknya, tetapi yang menentukan kita masuk kerajaan surganya yaitu hanya Yesus Kristus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Berbuat baik pun kita, berbuat apapun kita, tapi hati dan pikiran kita Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang bisa menentukan semua gitu. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih banyak Kak Grace, makasih banyak buat teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless you all.